Selamat datang di program pelatihan Gizi Bencana bagi tenaga kesehatan. Saya, Syifa Akbar Maulana, sebagai pemateri video pembelajaran kali ini. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang rencana respon gizi. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta mampu menyusun rencana respon gizi terdiri dari: pertama, menyusun rencana intervensi gizi. Kedua, menyusun rencana monitoring respon gizi. Baiklah, kita akan mulai membahas tentang rencana intervensi gizi. Proses penyusunan rencana dipimpin oleh koordinator subklaster gizi dan melibatkan mitra subklaster gizi. Rencana intervensi gizi merupakan bagian dari rencana operasi klaster kesehatan. Rencana kontingensi kesehatan dan gizi, analisis situasi terbaru, monitoring dan evaluasi respon gizi. Adapun komponen rencana respon gizi meliputi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA, pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari intervensi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA. Intervensi ini bertujuan untuk memastikan agar standar emas PMBA dapat dicapai pada situasi bencana untuk melindungi gizi dan kesehatan ibu, bayi, dan anak. Serta kelompok sasaran intervensi PMBA yaitu 1. Anak usia 0-5 bulan. 2. Anak usia 6-11 bulan. 3. Anak usia 12-23 bulan. 4. Anak usia 24-59 bulan. 5. Ibu hamil. Dan yang keenam, ibu balita 0-23 bulan. Pada masa tanggap darurat intervensi PMBA terdiri dari: pertama, pengolahan donasi produk pengganti ASI, botol, dan dot bayi. Kedua, penyelenggaraan dapur PMBA. Ketiga, dukungan konseling menyusui dan PMBA. 4. Orientasi pelatihan konseling menyusui dan PMBA. 5. Akses terhadap ruang ramah ibu dan anak. Dan yang keenam, koordinasi PMBA. Dapur PMBA merupakan dapur umum yang berfungsi sebagai berikut. Pertama, penyediaan makanan pendamping ASI atau MPASI bagi anak usia 6-23 bulan. Kedua, memberikan informasi terkait pemberian makan bayi dan anak usia 0-23 bulan, termasuk konseling menyusui. Dalam kondisi kegawat daruratan, banyak donasi diberikan oleh berbagai pihak. Berikut ini penjelasan persyaratan dalam mendonasikan produk pengganti ASI yang kita sebut kode pemasaran produk pengganti ASI. Pertama, jangan mendonasikan atau menerima donasi produk pengganti ASI, produk susu lain, atau peralatan pemberian makan, termasuk botol, dot, dan pompa ASI. Kedua, dilarang memberikan sampel produk pengganti ASI gratis kepada ibu-ibu. Ketiga, dilarang memberikan hadiah atau sampel produk pengganti ASI kepada petugas kesehatan. Keempat, laporkan tawaran atau donasi produk pengganti ASI dan peralatan pemberian makan kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini petugas kesehatan. Kelima, penjelasan tentang penggunaan susu formula yang dibolehkan untuk ibu yang betul-betul membutuhkan, sesuai dengan PP nomor 33 tahun 2015 tentang pemberian ASI eksklusif. Keenam, dalam upaya meminimalisir donasi susu formula, maka dilakukan pembuatan surat edaran pada masa kesiapsiagaan. Pendampingan pemberian susu formula atau makanan pendamping ASI dilakukan oleh koordinator dan mitra subklaster gizi dalam rangka memastikan adanya sosialisasi dan kerjasama dengan instansi atau organisasi sebagai berikut. 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial untuk bersama-sama melakukan pengawasan donasi pada alur pasok bantuan. 2. Dinas Sosial sebagai koordinator pelindungan dan pengungsian untuk bersama-sama melakukan pengawasan donasi di masyarakat atau pengungsian. 3. Tagana sebagai pelaksana dapur umum untuk bersama-sama melakukan promosi menyusui dan pengelolaan donasi melalui dapur umum. Pelaksana langkah-langkah pemantauan donasi susu formula
pada masa tanggap darurat dilakukan dengan 1. Pembentukan gugus tugas pengelolaan donasi produk pengganti ASI. 2. Pembuatan nota kesepakatan. 3. Penyusunan rencana kerja gugus tugas. 4. Pembentukan tim lapangan. 5. Pembentukan tim pengawas harian. 6. Penyortiran. 7. Penggunaan kembali. Dan yang ke-8, pengelolaan oleh Dinas Kesehatan setempat. Selanjutnya, kita masuk dalam rencana respon gizi yang kedua, yaitu pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Keluaran yang diharapkan, terlaksananya pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk. Tata laksana gizi kurang atau gizi buruk dilakukan penapisan dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila di antara 11,5 cm sampai kurang dari 12,5 cm. Jika ditemukan lila 11,5 cm, dilakukan validasi data dengan pengukuran BB per TB atau BB per PB. Berada di antara 3 sampai kurang dari -2 standar deviasi. Pelaksanaan intervensi pencegahan dan tata laksana balita gizi kurang dan gizi buruk secara terkoordinir serta adanya dukungan dari program, sektor, klaster terkait dalam mengidentifikasi fasilitas kesehatan rujukan. Subklaster gizi mengidentifikasi fasilitas kesehatan yang memadai sebagai fasilitas rujukan gizi buruk dan memiliki tim asuhan gizi dan membuat alur proses rujukan balita gizi kurang dan gizi buruk. Penugasan tim asuhan gizi atau TAG terlatih berdasarkan kebutuhan. Penugasan TAG terlatih ke lokasi bencana dilakukan untuk memastikan ketersediaan SDM dalam menangani balita gizi kurang dan gizi buruk yang ditemukan. Penugasan TAG ke lokasi bencana perlu dilakukan secara terkoordinir, koordinasi pencegahan dan penanganan gizi kurang dan gizi buruk. Rujukan balita kurang gizi koordinasi dengan Dinas Kesehatan, air bersih dengan Dinkes dan Sarana Prasarana atau PUPR. Penapisan massal kerjasama dengan universitas. Dukungan bahan makanan dan dana koordinasikan dengan Bapeda dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian. Dana pencegahan dan penanganan kasus dengan tujuan pemulihan dini. Demikian paparan tentang menyusun rencana intervensi gizi bagian pertama. Selanjutnya, masuk dalam bagian kedua, yaitu suplementasi gizi dan kelompok rentan. Semoga ilmu dan materi yang telah didapatkan bisa bermanfaat dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu lagi di program pelatihan gizi bencana dengan pembahasan materi yang lain. Terima kasih.